Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Dr. Insinyur Muhammad Yunus MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agnes Selviana dengan NIM 2303010030. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penulisan proposal saya yang berjudul Analisis Semantik Motif Kain Songket di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sebagai representasi nilai-nilai budaya Melayu. Baik, penelitian ini memiliki latar belakang. Di latar belakang, ada 4 poin penting. Yang pertama ada kain songket atau songket Melayu. Nah, songket Melayu merupakan warisan budaya Melayu yang diwarisi secara turun-temurun. Nah, seperti yang kita ketahui dan sering kita lihat, songket Melayu itu memiliki warna yang mencolok serta memiliki corak atau motif-motif yang sangat unik. Nah, di dalam motif dan corak ataupun warna yang terdapat dalam songket itu memiliki nilai historis serta estetis. Dan songket itu merupakan identitas masyarakat Melayu. Adapun motif-motif yang sering digunakan di Kota Tanjung Pinang tersendiri yaitu motif perahu layar, bunga cengkeh, bunga tanjung, serta ombak laut. Nah, di dalam motif-motif tersebut terdapat nilai-nilai budaya. Ada 4 nilai budaya yang terkandung di dalam makna warna serta motif-motif tersebut. Yang pertama ada nilai budaya religiositas. Yang kedua ada nilai budaya kesopanan serta kebersamaan dan nilai budaya kearifan lokal. Nah, untuk latar belakang yang terakhir itu adalah permasalahan. Permasalahan di sini yang akan dipecahkannya itu kajian semantik tentang songket Melayu yang masih sangat terbatas. Yang kedua, makna motif yang belum terdokumentasi secara baik dan jelas. Dan yang ketiga, generasi muda mulai kurang memahami filosofi dari motif-motif songket yang ada sekarang. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana makna semantik motif songket Tanjung Pinang? Yang kedua, ada nilai budaya Melayu apa yang direpresentasikan melalui motif-motif yang ada pada kain songket yang terdapat di Kota Tanjung Pinang sendiri. Dan yang terakhir, bagaimana pemahaman pengrajin dan budayawan terhadap motif songket? Ada 5 identifikasi masalahnya. Yang pertama itu kajian semantik masih sedikit, terutama yang fokusnya untuk kain songket Melayu Kota Tanjung Pinang. Dan yang kedua, makna simbolik belum terdokumentasi secara baik dan benar. Yang ketiga, nilai budaya belum banyak dikaji. Yang keempat, resiko hilangnya pemahaman filosofi motif untuk generasi yang akan datang. Yang kelima, hubungan motif dan pandangan hidup masyarakat Melayu belum dikaji secara mendalam. Tujuan penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada mendeskripsikan makna semantik motif songket secara lebih mendalam. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi nilai budaya songket Melayu. Yang ketiga, menganalisis pemaknaan motif oleh pengrajin dan budayawan Melayu setempat atau terkhusus untuk Kota Tanjung Pinang. Nah, kalau manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2, teoritis terlebih dahulu, itu ada 3 poin. Yang pertama, pengembangan semantik budaya. Nah, yang kedua itu ada penguatan linguistik antropologi. Dan yang ketiga ada kajian budaya Melayu. Untuk manfaat praktisnya, itu ada dokumentasi budaya daerah. Yang selanjutnya itu ada referensi bagi para pengrajin.
Yang ketiga, ada rujukan akademis, dan yang keempat ada edukasi untuk masyarakat. Baik, pada penelitian ini terdapat kajian teori. Nah, kajian teori di sini landasan teori analisis semantik dari motif kain songket sebagai representasi nilai-nilai budaya Melayu. Ada 5 poin. Yang pertama, teori semantik, di mana yang kita ketahui, teori semantik merupakan ilmu tentang makna, di mana mengkaji simbol dan bahasa, dan di dalam penelitian ini nanti teori semantik berguna untuk menafsirkan makna budaya yang terdapat di dalam motif-motif kain songket. Yang kedua itu adalah semantik budaya, di mana terdapat simbol budaya, nilai masyarakat, serta pengalaman kolektif. Nanti semantik budaya ini berguna untuk mengulik simbol budaya serta nilai masyarakat yang terkandung di dalam motif ataupun corak kain songket. Yang selanjutnya itu ada teori representasi. Nah, teori representasi ini merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan simbol yang penyampaiannya dapat direpresentasikan melalui nilai-nilai budaya masyarakat Melayu yang terdapat di dalam kain songket. Yang keempat itu ada budaya Melayu. Budaya Melayu itu merupakan adat bersendikan. Yang kedua itu ada kesantunan, selanjutnya musyawarah, keharmonisan alam, dan religiositas. Yang kelima itu ada kain songket Melayu. Nah, kain songket merupakan warisan budaya Melayu yang biasanya ditenun menggunakan benang emas ataupun perak, yang memiliki simbol kehidupan yang sangat berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia dan alam, serta manusia dengan sesama. Penelitian terdahulu yang relevan. Nah, perkembangan penelitian mengenai songket itu yang sudah saya cari tahu. Nah, riset gap-nya itu, kenapa penelitian ini wajib dilakukan? Karena kajian semantik masih terbatas. Yang kedua, untuk fokus di Kota Tanjung Pinang itu belum banyak diteliti. Dan yang ketiga, belum banyak yang mengkaji representasi nilai budaya Melayu secara khusus untuk kain songket sendiri. Kerangka berpikir untuk penelitian ini, alur analisis motif songket menuju representasi nilai budaya Melayu. Nah, yang pertama itu ada teoritis. Yang kedua, konseptual. Motif kain songket dipahami sebagai simbol budaya masyarakat Melayu. Dan yang ketiga itu ada operasional, analisis makna simbolik motif songket untuk menemukan representasi nilai budaya Melayu. Metode penelitian untuk kain songket, motif kain songket di Kota Tanjung Pinang. Yang pertama itu ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif serta perspektif etnosemantik. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna simbolik motif songket berdasarkan perspektif masyarakat Melayu di Kota Tanjung Pinang. Untuk lokasi penelitian ada Kota Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, Deskara Nasda Kepulauan Riau, terutama berada di Kota Tanjung Pinang, serta Galeri Songket Melayu. Untuk informan sendiri, informan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pengrajin songket, budayawan Melayu, tokoh adat, akademis yang membahas tentang budaya, serta pemilik galeri songket Melayu. Nah, untuk data-data sendiri, sumber datanya itu ada atau didapat melalui data primer, data sekunder, buku budaya Melayu, serta dokumen tentang kain songket sendiri, khusus untuk di Kota Tanjung Pinang. Dan yang kelima itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini terbagi menjadi 3. Pertama, peneliti melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara mendalam. Setelah melakukan wawancara mendalam, baru peneliti melakukan dokumentasi.
Yang keenam itu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yang pertama peneliti, yang kedua itu ada pedoman wawancara, yang ketiga ada pedoman observasi, yang keempat itu ada kamera serta perekam suara. Selanjutnya itu ada analisis data. Nah, analisis data ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses memperoleh informasi melalui observasi seperti yang dilakukan tadi, ada teknik pengumpulan data. Peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Reduksi data, di mana peneliti melakukan proses pemilihan, memfokuskan serta menyederhanakan lagi data mentah yang didapat dari informan. Yang ketiga itu ada penyajian data. Penyajian data ini merupakan proses mengorganisasikan data dalam bentuk uraian naratif, tabel, gambar, ataupun bagan sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Dan yang keempat atau yang terakhir itu penarik kesimpulan. Nah, penarik kesimpulan merupakan tahap akhir di mana dilakukan dengan menginterpretasi temuan penelitian berdasarkan data yang telah dihasilkan. Yang terakhir itu ada uji keabsahan data. Ada triangulasi sumber. Yang kedua itu ada triangulasi teknik. Yang ketiga itu ada member checking. Dan yang terakhir itu ada diskusi sejawat. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mengungkap makna simbolik, motif songket, dan representasi nilai budaya Melayu terkhusus di kota Tanjung Pinang. Baik, sekian presentasi isi proposal penelitian metodologi bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang atau salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan.